Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rusak parang karena karat, mari diasah supaya tajam. Mari bersama simak urai ayat agar arti dan makna semakin paham. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah, termasuk dari mancanegara. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 20 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini, pendamping beliau adalah Ibu Martim dari kelas D5. Baiklah, terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Bu Ipa dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah semuanya. Aman Bu Ipa. Kami selalu mendoakan Amin. semoga Pak Ustadz, Umi Linda, dan keluarga tercinta, serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin ya selalu Allah. dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Selanjutnya kita sapa pendamping beliau pada kajian pada subuh ini yaitu Ibu Martim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Martim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Insya Allah Ibu sudah siap ya untuk mengurai Quran surat Al-A'raf ayat 20. Insya Allah. Kami dari grup MC mendukung Ibu dengan memakai kerudung dengan warna yang sama. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukran Bu Ipa. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lizikri fa hal min mudzakir. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita sangat berharap berjumpa dengan beliau nanti di Yaumul Hisab, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dengan izin Allah.
dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 20 bersama Ibu Martin. Assalamualaikum Bu Martin. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu posisi di mana nih Bu? Di Jakarta Timur, Duren Sawit, Bu. Oh, alhamdulillah. Ibu ini tampil ke berapa Bu Martin? Yang keempat, Bu. 4, alhamdulillah. Oke. Dulu yang ngajak Ibu Martin ke Alsani si Bu? Ibu Yurni Satria, Bu. Oh, Teman. Oh ya, teman di kampung atau SMA, SD? Teman di SMA. Alhamdulillah ya. Sekarang masih berteman ya Bu ya? Ya. Malah satu kelas ya. Ya. Ibu sekarang berada di kelas D5 bersama Bu Eti Maselma dan Bu Ira Esperalda ya. Ya, Bu. Oke, udah siap ya Bu ya? Surah Al-Araf 20. Insya Allah, Bu. Oke, itu waktu dan tempat yang dipersilakan. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada jalan kebaikan agama ini. Dan tidaklah kami memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dengan rahmatnya kita dapat mempelajari Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani yang memudahkan kita menguraikan ayat-ayat Al-Quran, di mana Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, pembimbing, dan pengajarnya. Al-Quran adalah nur atau cahaya yang merupakan sumber ilmu pengetahuan yang menyentuh semua aspek kehidupan dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk membaca, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan mengajarkannya. Selain itu, Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Terima kasih kepada Buya yang telah mengajarkan metode belajar Al-Quran dengan mudah, serta membimbing dengan penuh kesabaran. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak pembimbing, terutama untuk kelas D5, Ibu Evi Maiselma dan Ibu Ira Esfiralda, yang selalu menemani kami, yang sebagian besar daya tangkap dan daya ingatnya sudah menurun karena faktor usia. Terima kasih juga kepada Ibu Wati, Bapak Helmi, Bapak Hadril, dan Bapak Saad Murni. Tak lupa terima kasih kepada kawan-kawan di grup D5, Bapak Iwan sebagai ketua kelasnya, Bu Yurni Satria yang selalu memperbaiki PT kami. Semoga kita selalu semangat dalam belajar bersama-sama sampai akhir hayat. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, saya akan mencoba menguraikan surat Al-A'raf ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Sadaqallahul azim.
Surat Al-A'raf ayat 20 terdiri dari satu bagian dengan 32 penggalan. Penggalan pertama fa, penggalan kedua waswasa, penggalan ketiga la, penggalan keempat huma, penggalan kelima asyaitanu, penggalan keenam li, penggalan ketujuh yubdia, penggalan ke-8 la, penggalan ke-9 huma, penggalan 10 ma, penggalan ke-11 wuria, penggalan ke-12 an, penggalan ke-13 huma, penggalan ke-14 min, penggalan ke-15 sawatihima, penggalan ke-16 wa, penggalan ke-17 qola, penggalan ke-18 ma, penggalan ke-19 naha, penggalan ke-20 kuma, penggalan ke-21 rabbukuma, penggalan ke-22 an, penggalan ke-23 hadihi, penggalan ke-24 asyajarati, penggalan ke-25 illa, penggalan ke-26 an, penggalan ke-27 takuna, penggalan ke-28 malakaini, penggalan ke-29 au, penggalan ke-30 takuna, penggalan ke-31 mina, penggalan ke-32 al-khalidina. Penggalan pertama fa bentuknya huruf bermakna artinya lalu. Penggalan kedua waswasa bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir kata menandakan pelakunya huwa. Akar katanya waswasa, polanya fa'lala. Artinya dia telah membisikkan pikiran jahat. Ada di Munawir halaman 1559. Penggalan ketiga la bentuknya huruf bermakna artinya kepada. Penggalan keempat huma bentuknya kata ganti artinya mereka berdua. Penggalan kelima asyaitanu bentuknya KB kakak subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Akar katanya syatana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fai'alun. Artinya setan ada di Munawir halaman 721. Penggalan ke-6 li bentuknya huruf bermakna artinya untuk. Penggalan ke-7 yubdia bentuknya KKSAD. Aslinya yubdiyu karena pengaruh dari li, harakat akhir menjadi fathah. Ciri KKSAD-nya yu di awal dan domah di akhir kata. Menandakan pelakunya huwa. Akar katanya badawa menjadi bada. Polanya af'ala. Artinya dia sedang atau akan menampakkan. Terdapat dalam Kamus Marmu Yunus halaman 59. Penggalan ke-8 la bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-9 huma bentuknya kata ganti artinya mereka berdua. Penggalan ke-10 ma bentuknya huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-11 wuria bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir kata. Ciri pasif domah di awal dan huruf kedua akar kata kasrah. Menandakan pelaku pasifnya huwa. Akar katanya waraya dibaca wara. Polanya fa'ala. Artinya dia telah disembunyikan. Ada di Munawir halaman 1554. Penggalan ke-12 an bentuknya huruf jar artinya dari. Penggalan ke-13 huma bentuknya kata ganti artinya mereka berdua. Penggalan ke-14 min bentuknya huruf jar artinya dari. Penggalan ke-15 sawatihima merupakan bentuknya kata benda majemuk.
Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama sauati, bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sawatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya aurat-aurat. Ada di Munawir halaman 674. Kata benda keduanya hima merupakan kata ganti, artinya mereka berdua. Arti KBM dari sawatihima, aurat-aurat mereka berdua. Penggalan ke-16 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 qola, bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir kata, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya qawala menjadi qola. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Ada di Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-18 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-19 naha, bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir kata, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya nahaya, dibaca naha. Polanya fa'ala, artinya dia telah melarang. Ada di Mahmud Yunus halaman 471. Penggalan ke-20 kuma, bentuknya kata ganti, artinya kalian berdua. Penggalan ke-21 Rabbu kuma, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama Rabbu merupakan KBKK subjek tunggal, subjek dari naha. Aslinya Rabbun karena bermajemuk dengan kata ganti tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Akar katanya rababa menjadi rabba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya Tuhan. Ada di Mahmud Yunus halaman 136. Kata benda keduanya kuma merupakan kata ganti, artinya kalian berdua. Arti KBM dari Rabbu kuma, Tuhan kalian berdua. Penggalan ke-22 an, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-23 hadihi, bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan ke-24 asyajarati, bentuknya kata KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal dan ta marbutah di akhir kata. Akar katanya syajara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Artinya pohon, ada di Mahmud Yunus halaman 190. Penggalan ke-25 illa, bentuknya huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan ke-26 an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Ada di Mahmud Yunus halaman 50. Penggalan ke-27 takuna, bentuknya KKSAD, aslinya takunani, karena pengaruhan ni-nya hilang. Ciri KKSAD-nya ta di awal kata, menandakan pelakunya antuma. Akar katanya kawana menjadi kana. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya.
dan juga sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya kalian berdua menjadi. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-28 malakaini. Bentuknya KB kakak ganda. Ciri kata bendanya domah di akhir kata, ciri gandanya aini. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya malakun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, dan pola kata benda gandanya fa'alaini. Ada artinya dua malaikat, ada di Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan ke-29 waw, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-30 takuna, merupakan bentuknya KKSAD, aslinya takunani, karena pengaruhan ni-nya hilang. Ya, ciri KKSAD-nya ta di awal kata. Menandakan pelakunya antuma, akar katanya kawana menjadi kana. Ya, tadi sesuai dengan kaidah sia kaidah 1 huruf sia poin 5 dan kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala, artinya kalian berdua menjadi. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-31 mina, bentuknya huruf jar. Asalnya min, dua sukun bertemu, maka nun diberi harakat fathah. Artinya dari. Penggalan 32 al-khalidina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan ada alif lam di awal kata. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua kasrah. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar katanya kholada, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kholidun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya orang-orang yang kekal. Ada di Mahmud Yunus halaman 119. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 20. Lalu setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua untuk menampakkan kepada keduanya apa yang disembunyikan dari mereka berdua, yaitu aurat mereka berdua. Dan dia setan berkata, Tuhan kalian berdua tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini, kecuali agar kalian berdua tidak menjadi dua malaikat, atau kalian berdua tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Bu Martin, gimana pesannya Bu Martin? Ya, eh, Plong ya. pulang separuh ya. Oh, iya, sepatu. Nunggu Pak Bu Martin, Hansil. Bu Martin sehari-hari sekarang kegiatannya apa Bu Martin? Sekarang sudah pensiun, ya belajar Oh, ini aja Quran. Bu, ya, mengurai ayat. Alhamdulillah. Itu bekal kita nanti menghadap Allah ya Bu Martin ya. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. mumtaz Bu Martin ya. Mudah-mudahan bisa Amin. istiqamah bersama Quran ya. Baik. Demikian Bapak Ibu semua tadi surat Al-A'raf ayat ke-20 sudah dibawa oleh Bu Martin ya dengan mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fawas wasa lahum syaitan. Lalu ya. Karena syaitan mengdomah dari ke depan. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Siapa dua tadi adalah Adam dan Hawa. Kena dalam Hawa di surga ya. Lalu setan membisikkan atau menggoda kepada keduanya. Liyub dia lahuma, agar menampakkan kepada keduanya ma'uriya, apa yang ditutup, disembunyikan anhuma kepada keduanya min syawatihim, dari aurat-aurat mereka berdua.
Waqala, dan dia berkata, siapa yang berkata? Setan. Manaha kumarab hukum. Tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua untuk mendekati pohon tadi ya. An hadhihi syajarati, dari pohon ini, illa, kecuali antakuna, kalian berdua akan menjadi malakaini, dua orang malaikat. Jadi Allah melarang itu hanya untuk agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat, au takuna, atau kalian berdua menjadi minal khalidin, orang-orang kekal di surga maksudnya ya. Jadi ujukan setan, godaan setan kepada Adam dan Hawa di surga ya. Tapi ini juga merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-20 yang sudah disampaikan oleh Bu Martin dengan tuntas. Namun karena kita sama-sama belajar, tentu mungkin ada yang salah ucap, salah urai, baik Martin untuk saya sendiri, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau sudah benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Ipa minta kasih, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Ipa minta kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah tadi uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah.